Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Firdaus Citra Geria yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita memulai perjumpaan kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita mengucapkan salawat, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita senantiasa bersalawat kepada beliau dengan harapan kita mendapatkan syafaat Nabi nanti di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita malam hari ini. Sekarang kita sudah sampai di ayat 22 surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada. Kita terjemahkan dulu, baru nanti kita tafsirkan. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Kelak nanti ada orang yang mengatakan 3. Yang keempat, rabi'uhum kalbuhum adalah anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada juga yang mengatakan 5. Yang keenam adalah anjingnya. Rajman bil ghaib, sebagai rajam, melempar kepada sesuatu yang ghaib, yang tidak nyata. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada juga yang mengatakan 7 dan yang ke-8 adalah anjingnya. Qul, katakanlah Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim, Tuhankulah yang lebih tahu berapa jumlahnya, nominalnya. Ma ya'lamuhum illa qalil, tidak ada yang mengetahuinya kecuali sedikit. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Oleh karena itu, jangan engkau wahai Muhammad saling berbantah-bantah tentang hal tersebut. Illa mira'an zahira, kecuali berbantah-bantahan yang memang diperlukan, yang jelas, yang simpel, yang ringan-ringan saja. Wala tastafti fihim minhum ahada, dan jangan kamu minta fatwa kepada mereka kecuali siapapun, ya, kepada siapapun, ya, dari mereka. Jadi jangan minta penjelasan, jangan minta fatwa dari mereka siapapun. Itu terjemahan Kementerian Agama. Nah, sekarang kita akan
tafsirkan. Nah, jamaah sekalian, ayat 22 ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yang sudah kita baca di pertemuan sebelumnya mengenai kisah tidurnya 7 pemuda di sebuah tempat di dalam gua, yang mana ketika mereka bangun, ya tentu mereka kelaparan, mau makan. Sehingga diutuslah salah seorang di antara 7 pemuda itu untuk pergi cari makanan di kota. Nah, ketika seseorang ini yang kita sudah jelaskan, yang diutus ke kota untuk membeli makanan itu namanya tamliho. Tamliha ini dia bawa uang tentu untuk pergi belanja di tengah kota. Sampainya di tengah kota, dia melihat suasana kota jauh berbeda dengan apa yang dia ketahui, karena memang dia sudah tidur selama 309 tahun. Yang dulunya sewaktu dia hidup, sewaktu sebelum dia tertidur, yang mereka ketahui para penghuni kota itu, masyarakat kota itu rata-rata orang yang tidak beriman kepada Allah. Loh, kok ketika dia datang ke tengah kota, dia sudah menemukan masyarakat yang mayoritas sudah beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Namun masih banyak di antara masyarakat penduduk itu yang tidak mempercayai namanya hari kiamat, apalagi hari kebangkitan. Karena memang tidak masuk akal ya, orang kalau sudah mati bagaimana mungkin mau dibangkitkan. Ada yang mengatakan ya kiamat itu ya roh saja. Yang dibangkitkan hanya roh, bukan jasad. Mana mungkin orang yang sudah tercerai-berai, orang yang meninggal kebakaran misalnya, bagaimana jasad yang sudah jadi abu itu bisa bangkit kembali? Itu tidak masuk akal. Nah, banyak yang tidak berkeyakinan adanya hari kebangkitan. Nah, sebenarnya salah satu hikmah kenapa ada kisah Ashabul Kahfi ini, ya sebagaimana Allah membangkitkan 7 pemuda ini dari tidurnya, sehingga yang awalnya penduduk itu ragu terhadap hari kebangkitan menjadi yakin. Ternyata bisa ya orang yang sudah diibaratkan sudah mati 300 tahun lebih bisa bangun kembali dari tidurnya. Nah, jadi mereka itu berselisih tentang hari kiamat. Kebanyakan yang tidak percaya. Nah, dengan peristiwa Ashabul Kahfi ini, yang awalnya mereka saling berselisih, berdebat, layaknya kita orang Indonesia kalau musim politik itu berdebat. Kemarin 01, 02, nanti juga 2 tahun yang akan datang, begitu juga berdebatnya. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah, dengan peristiwa Ashabul Kahfi ini menghilangkan perselisihan. Ternyata bisa ya orang dibangkitkan dari kubur seperti kebangkitannya Ashabul Kahfi. Nah, ada sebuah riwayat, tapi ini riwayat Israiliyat. Israiliyat itu kisah-kisah yang diperoleh dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena di zaman Rasulullah, sewaktu beliau hidup di Madinah kan banyak orang-orang Yahudi. Nah, kisah-kisah terkait dengan Ashabul Kahfi juga ini banyak ditemukan dalam kitab-kitab mereka, informasi-informasi yang mereka temukan dari nenek moyangnya. Karena ini juga disebutkan konon dalam kitab Taurat. Ya tentu mereka mengetahui informasi. Nah, ini disebutkan di riwayat Israiliyat. Jadi ketika masyarakat bertemu dengan tamliho, ketika ingin membeli sesuatu, ketika tamliho mengeluarkan uang peraknya untuk membeli makanan,
ternyata di uangnya ini terdapat gambar Raja Dikyanus. Nah, ini kita sudah jelaskan kemarin. Raja yang memerintah sebelum Ashabul Kahfi pergi ke gua untuk tidur, itu namanya Raja Dikyanus, seorang raja yang diktator, yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Nah, ketika Tamliha ini mau belanja, biasanya keluarkan makanan, ada gambar presidennya ibaratnya di situ. Nah, ibaratnya uang Indonesia itu rupiah ada gambar pahlawan. Nah, sebenarnya dari dulu juga seperti itu. Sejak zamannya Ashabul Kahfi, uang perak ada tanda foto, ibaratnya gambarnya Dikyanus. Nah, tentu penjualnya heran loh, kok bisa ya ada uang ini, sudah lama sekali nih. Nah, akhirnya singkat cerita Tamliha ini ditanya dan diperiksa. Akhirnya Tamliha tentu memberikan pengakuan mengenai siapa dirinya, dan dia menunjukkan gua tempat mereka bersembunyi beserta dengan teman-temannya. Tentu peristiwa ini menjadi viral di masyarakat. Nah, ibaratnya kalau ada kisah seperti ini sekarang itu langsung jadi trending topik di Twitter, di Facebook, di YouTube, pasti trending topik. Ini bayangkan orang yang tidur bawa uang ini ratusan tahun yang lalu, uang seperti ini kok masih ada. Akhirnya mereka gempar, rakyat dan raja yang berkuasa pada saat itu menyaksikan kejadian yang luar biasa yang membawa mereka kepada keyakinan akan terjadinya hari kebangkitan. Nah, dengan kejadian ini tentu orang yang awalnya tidak ragu akhirnya menjadi yakin. Jadi Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, menyatakan bahwa dipertemukannya Ashabul Kahfi dengan penduduk kota Efesus, ya, dalam sebuah riwayat kota yang dimaksud di sini adalah Efesus, ada juga yang mengatakan Eposes. Itu supaya mereka mengetahui dengan yakin bahwa janji Allah itu benar, khususnya yang terkait dengan hari kebangkitan. Jangan sekali-kali ragu terhadap hari kebangkitan. Nah, akhirnya ketika Ashabul Kahfi ini sudah kembali ke tempat persembunyian mereka, ke gua, akhirnya Allah mencabut nyawanya mereka. Jadi setelah bertemu dengan masyarakat dan rajanya, sudah sampai tujuannya Allah, hikmah Allah membuat dia tertidur selama 309 tahun kemudian pergi ke kota untuk berbelanja, sudah tersampaikan pesannya Allah bahwa percayalah hari kebangkitan. Setelah mereka kembali, ya udah meninggal juga, selesai persoalan. Allah cabut nyawa roh mereka. Akhirnya para masyarakat dan raja bermusyawarah. Apa kata rajanya? Idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu alaihim bunyana. Nah, jadi akhirnya mereka mendirikan sebuah bangunan yang ada yang mengatakan sebuah masjid tepat di mulut goa Ashabul Kahfi ini. Jadi sebagai bentuk terima kasih, memuliakan Ashabul Kahfi yang sudah memberikan mereka informasi ternyata memang hari kebangkitan itu benar adanya, yang selama ini mereka perselisihkan. Nah, jadi lokasi Ashabul Kahfi ini beberapa riwayat sebenarnya banyak yang mengklaim, ya, karena ini juga ada unsur politis juga, mungkin ada unsur ekonomis, unsur ekonomi, karena kalau ada tempat-tempat bersejarah kan banyak orang yang datang berkunjung. Wah, ini Ashabul Kahfi ini di sini, kuburannya Nabi ini di sini. Meskipun ini hanya, ya, mungkin tidak bisa dipastikan memang benar di situ. Banyak yang mengatakan ini sebenarnya lokasinya di Turki. Nah, ini yang pendapat mayoritas. Namanya Efesus di daerah Seljuk. Ada juga yang mengatakan ini
guanya ini bukan di sana tapi di Yordan, ada juga yang mengatakan di Suriah, di Tunisia, Palestina, tapi mayoritas mengatakan ini lokasi gua Ashabul Kahfi ini di Turki. Makanya banyak orang yang berkunjung ke Turki. Nah, sekarang katanya Turki itu sedang banyak menerima wisatawan, karena banyak orang yang ke Turki karena murah Pak sekarang ke Turki. Makanya mungkin yang berangkat umroh itu selalu ke Turki dulu atau pulangnya baru ke Turki, karena memang Turki ini kan sedang jatuh-jatuhnya mata uangnya karena inflasi yang sampai mencapai 80%. Sangat jatuh harga mata uangnya Turki sehingga harga itu sangat murah. Jadi kalau kita bawa uang rupiah atau uang dolar itu tinggi sekali nilainya di sana. Ya bersyukurlah kita di Indonesia tingkat inflasinya masih terjaga kurang lebih 6%. Di sana sampai 80%. Nah, tapi karena memang di Turki banyak tempat-tempat bersejarah, jadi wisatawan banyak berdatangan. Termasuk ini. Di sana diistilahkan The Cave Seven Sleepers. Goa 7 orang yang tertidur. Ini memang cerita yang masyhur, bukan hanya di Al-Quran sebenarnya. Di literatur-literatur orang-orang non-Muslim, orang-orang Kristen itu juga disebutkan. Orang Yahudi juga. Makanya di sana lokasinya itu di kaki pegunungan Bulbul di daerah Turki ini. Dan ada satu tempat juga yang bersejarah bagi umat Kristiani, namanya House of Virgin Mary, tempat peristirahatannya Bunda Maria menurut keyakinan mereka. Jadi di sana itu meskipun kalau di peta itu masuk daerah Turki, itu sudah menjadi daerah Vatikan. Karena berdasarkan informasi sudah dibeli oleh negara Vatikan. Makanya di sana penjaganya orang-orang Vatikan. Jadi memang tempat beribadah, tempat berdoa juga di sana. Nah, makanya memang salah satu negara yang dijuluki sebagai kota 3 agama ini Turki. Karena memang tempat-tempat bersejarah bukan hanya kisah-kisah umat Islam yang Ashabul Kahfi, kisahnya orang Kristen juga di sana. Kisahnya orang Yahudi juga di sana. Jadi memang kalau dikatakan Turki itu salah satu negara yang paling tinggi tingkat toleransinya, karena memang di sana banyak tempat-tempat bersejarah 3 agama terbesar. Islam, Kristen, dan Yahudi. Nah, di sana juga ada tempat kuburan, ibarat kuburannya Bunda Maria, banyak patung-patungnya. Saya sempat cek di video di YouTube, di Google itu foto-fotonya, memang tempatnya sejuk. Ya mungkin karena itulah juga pemuda Ashabul Kahfi ini bisa tinggal lama di sana. Nah kemudian di ayat ini tadi kita sudah baca terjemahannya. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Jadi di ayat ini menjelaskan di zaman Rasulullah pernah ada sekelompok orang-orang yang berdebat, berselisih pendapat mengenai kisah Ashabul Kahfi ini. Kan ini kisah yang sangat masyhur, bukan hanya di kalangan umat Islam, bahkan di kalangan umat Yahudi dan Nasrani. Nah, di sini yang berselisih adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama aliran Malkaniyah. Nah, aliran Malkaniyah mengatakan jumlah penghuni gua itu 3 orang yang keempat itulah anjingnya. Salah satu 3 rabi'uhum kalbuhum. 3 orang, 4 adalah anjing. Nah itu golongan Nasrani Malkaniyah. Ada juga golongan Nasrani Yakubiyah yang mengatakan mereka itu bukan 3 orang, 4 anjing, tapi berjumlah 5 orang. Yang keenam adalah anjingnya. Kemudian ada golongan yang lain yang mengatakan sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Mereka itu 7 orang dan yang ke-8 adalah anjingnya. Nah, di sini adalah rajman bil ghaib. Nah, ini ada
makna yang sangat mendalam di sini. Ini salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran, khususnya yang terkait makna kebahasaannya. Jadi dari ayat ini Allah berfirman, 3 atau 5 orang itu, pendapat yang pertama dan yang kedua itu rajman bil ghaib. Yang mengatakan 3 orang, yang mengatakan 5 orang penghuni Ashabul Kahfi itu sebenarnya rajman bil ghaib. Rajam, kalau orang rajam itu dilempar dia sampai mati. Jadi ibaratnya orang yang menganggap 3 atau 5 itu seperti orang yang melempar di malam hari. Ibaratnya dia buta-buta. Sesuatu ibaratnya hanya mengada-ngada saja. Tidak pasti. Bayangkan orang yang melempar di malam hari itu pasti tidak ada yang dilihat. Asal lempar saja, mau kena siapa nggak tahu. Nah itu maksudnya rajman bil ghaib. Pendapat yang mengatakan Ashabul Kahfi itu 3 dan 5 itu pendapat yang tidak benar. Kemudian Allah mengatakan wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Ada juga pendapat yang ketiga bahwa Ashabul Kahfi itu adalah 7 orang. Yang ke-8 adalah anjingnya. Nah, inilah pendapat yang benar menurut Ibnu Abbas. Karena dia ditengahi oleh rajman bil ghaib tadi. Pendapat 1 dan 2 itu ibaratnya orang yang melempar di malam hari, tidak benar. Nah, baru setelahnya sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Andaikan 3 pendapat ini 3-3-nya salah, maka rajman bil ghaibnya itu akan disebutkan setelah kata sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Tapi di ayat ini ditengahi oleh rajman bil ghaib. Jadi pendapat 1 dan 2 itu yang salah, setelahnya itu yang benar. Nah, itu salah satu makna kemukjizatan bahasa Al-Quran. Jadi Allah menyatakan kedua pendapat sebelumnya yang mengatakan 3 dan 5 itu perkiraan saja yang tidak menentu. Tapi Allah tidak mengatakan hal yang sama terkait pendapat yang ketiga. Berarti kalau Allah tidak mengatakan hal yang sama berarti benar dong. Nah, hal ini menunjukkan bahwa memang perkataan yang ketiga inilah yang benar. Dan inilah yang kita yakini. Pemuda Ashabul Kahfi itu kan 7. Nah, dalam literatur tafsir itu, khususnya misalnya tafsir Mafatihul Ghaib itu memang analisisnya analisis kebahasaan saja. Tidak memaparkan riwayat. Hanya berdasarkan instingnya penafsir, oh ternyata yang benar adalah yang pendapat ketiga yang mengatakan sab'atun, Ashabul Kahfi adalah 7 orang. Yang ke-8 adalah anjingnya. Nah, ada riwayat yang mengatakan anjingnya yang dimaksud adalah qitmir. Nah, saya ingat dulu di pesantren saya pesantrennya dulu di Mangkoso, di Sulawesi, DDI Mangkoso. Saya sering membaca di atas pintu-pintu rumah-rumah masyarakat itu ada yang konon itu adalah tulisan tangannya Guru Ta'ambok Dalle. Itu ada 7 nama pemuda Ashabul Kahfi, kemudian di tengahnya ada tulisan Qitmir yang diyakini bahwa ini bisa menghindarkan penghuni rumah dari mara bahaya, pencurian, kebakaran dan seterusnya. Dan ini banyak ditempel, bahkan sampai sekarang masih banyak dijual. Yang konon katanya adalah tulisannya Guru Ta'ambok Dalle. Nama-nama penghuni gua beserta anjingnya Qitmir. Siapa nama-nama mereka itu? Nah, inilah yang disebutkan di tafsir Ibnu Katsir. Nah, jadi berpuluh-puluh tahun saya, ini namanya kok bukan nama yang biasa kita dengarkan, bukan nama Arab. Kan memang ini kan hidup di zaman Romawi. Bukan nama-nama Arab. Nah, ini disebutkan di tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama yang paling tua. Oh, ternyata Guru Ta'ambok Dalle ngambilnya dari tafsir Ibnu Katsir. Maksalmina. Nah, ini bukan nama Arab. Maksalmina namanya yang tertua. Kemudian yang kedua Tamliha. Nah, ini tadi yang disuruh pergi belanja di pasar. Yang ketiga Mar'unus. Kemudian berikutnya yang keempat Bir'unus.
kelima Dominus, Yabunus, Falyastayunus, dan yang nama anjingnya Qitmir. Nah, persis. Atau juga ada yang mengatakan Hamran. Nah, kalau mau dicatat silahkan, tapi jangan sampai salah tulisannya. Nah, nanti bisa saya share kepada Pak Imam. Ini tadi namanya penghuni gua. Tapi tentu beda kalau Ustaz Fuad yang tulis dengan guru Ta'ambok Dalle. Nah, jauh beda. Nah, kalau bisa ya tanya-tanya nanti. Orang-orang yang dari Mangkosok mungkin dari Bugis, katanya kata Ustaz Fuad ada itu tulisannya guru Ta'ambok Dalle. Nama-namanya penghuni gua Ashabul Kahfi yang biasa ditulis di atas pintu. Nah, coba nanti bisa tanya-tanya kepada orang-orang di Mangkosok, orang-orang Bugis. Nah, meskipun ya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini tidak bisa dijadikan rujukan karena bukan nama Arab. Artinya ini ya perkiraan saja. Nah, ini masih subjektif kebenarannya. Ya, tapi wallahu alam, biasanya wali-wali kain itu terbuka hijabnya. Dia bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, sama seperti ini, la ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang tahu kecuali sedikit. Bukan berarti nggak ada yang tahu, ada yang tahu. Jadi kadang kita kan mana sih? Kita nggak remeh orang. Jangan salah. La ya'lamuhum illa qalil. Boleh jadi ada orang yang tahu sedikit. Jangan remehkan. Sama dengan wa yas'alunaka 'anir ruh. Hanya sedikit saja yang tahu. Nah, meskipun tadi Imam Ibnu Hajar mengatakan ini tidak bisa dijadikan rujukan dasar karena bukan nama Arab. Apalagi ini diambil dari ahlu kitab Israiliyat tadi. Nah, ahlu kitab ini kan ya ibaratnya masih diragukan, tapi tidak boleh juga ditolak. Jadi jangan mengatakan semua yang bukan dari Islam itu tolak. Ya jangan dulu, hati-hati. Boleh jadi benar. Makanya kata Nabi, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan kamu benarkan mereka, tapi jangan juga kamu dustakan. Artinya ya, kalau memang benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Jangan hanya karena dia bukan Islam, saya tidak mau terima. Jangan dulu. Yang kita gunakan sekarang ini kan dari bukan Islam semua ini, laptop, Facebook, WhatsApp, YouTube, semuanya dari bukan Islam, tapi kita pakai. Artinya kata Nabi la tusaddiquhum, kalau ada informasi dari yang non muslim, ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani, jangan kamu langsung iyakan. Tapi wala tukadzibuhum, jangan juga kamu langsung tolak. Nah, termasuk dalam hal nama-nama Ashabul Kahfi ini. Nah, kemudian Qul Rabbi. Ini perintah kepada Nabi Muhammad karena tadi kan ada orang yang berdebat. Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Tidak penting itu soal angka siapa namanya, berapa jumlah penghuni gua. Tidak perlu membicarakan hal seperti itu. Lebih baik serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada informasi yang meragukan, katakan Allahu a'lam. Apalagi di zaman media sosial sekarang, Pak. Berita-berita yang kita terima itu kan semuanya masuk dari WhatsApp. Katanya Facebook begini Ustaz. Katanya YouTube begini Ustaz. Katanya Google begini. Padahal dia nggak tahu bagaimana kebenarannya. Makanya Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad karena ada informasi yang tidak diketahui kebenarannya secara pasti, katakan saja Allahu a'lam. Andaikan Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad tentang peristiwa Ashabul Kahfi, tentu Nabi pasti akan menyampaikannya kepada umatnya. Kalau memang itu bermanfaat. Jadi karena ini tidak disampaikan kepada Nabi Muhammad, tidak disampaikan kepada umatnya karena ya mungkin dianggap membuang-buang tenaga saja.
Ada ibarat pepatah mengatakan al-ilmu la yanfa' wal jahlu la yadur. Tahu tidak ada manfaatnya, tidak diketahui tidak juga memberikan mudarat. Jadi ya tidak penting. Nah, tapi Allah mengatakan la ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada orang yang mengetahui jumlah mereka itu berapa kecuali sedikit. Nah, termasuk para mufassir ini, dia tahu karena berdasarkan struktur ayat tadi. Ada segelintir manusia yang Allah beri ilmu untuk mengetahui keadaan-keadaan sebenarnya ini tentang penghuni gua. Siapakah mereka yang sedikit itu? Ya, salah satunya misalnya Ibnu Abbas, seorang sahabat yang masih muda pada zamannya, yang mungkin dianggap sebagai tokoh ilmiah pada saat itu, ulamanya, cendekiawannya, atau bisa jadi ahli-ahli sejarah, ahli-ahli ilmu purbakala. Ya, mungkin ini bisa masukkan. Makanya Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu, para cendekiawan. Orang-orang yang meneliti, para peneliti, Allah angkat derajatnya karena mungkin dengan ilmu yang dia punya itu dia tahu hal orang yang tidak ketahui pada umumnya. Tapi pada intinya yang dicari dari ayat ini bukanlah tentang jumlah berapa pemudanya yang tidur, tapi yang paling penting adalah bagaimana mengambil pelajaran dari peristiwa Ashabul Kahfi ini, yang tentu menambah rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi paling tidak ada dua hal yang bisa kita petik dari ayat yang ke-22 ini, bahwa jangan berdebat kepada orang yang kita tidak bisa kalahkan kepala batunya. Jadi ini quote ini. Jangan berdebat kepada orang yang tidak bisa kita kalahkan kepala batunya, karena percuma, bikin tambah emosi saja. Jadi kalau berdebat ya tentu harus ada wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan wajadilhum billati hi ahsan. Berdebat dengan cara yang baik. Nah, makanya Allah melarang Nabi untuk berdebat kepada ahli kitab tentang persoalan Ashabul Kahfi ini. Karena tujuan utama dari kisah Ashabul Kahfi ini adalah mengimani bahwa hari kebangkitan itu pasti terjadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk tidak meminta keterangan kepada pemuda-pemuda, kepada orang-orang Nasrani ya. Jadi jangan minta informasi kepada mereka, karena mereka juga tidak punya dasar yang kuat. Ya, mereka hanya memperkirakan saja tanpa ada dalil. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada." Jangan kamu katakan terhadap sesuatu, saya mau melakukan ini besok. Nah, ini teguran kepada Nabi Muhammad. Yang pernah kita bahas juga di beberapa pertemuan sebelumnya, ada beberapa orang-orang Quraisy yang datang kepada Nabi bertanya tentang tiga hal. Yang pertama tentang roh, tentang Dzulkarnain, dan tentang Ashabul Kahfi ini. Nabi karena dia nggak tahu, nah ini untuk menunjukkan bahwa Nabi juga manusia biasa. Tidak semuanya Nabi tahu, kecuali dapat informasi dari malaikat sebagai pembawa wahyu. Kata Nabi kepada utusannya orang-orang Quraisy ini, besok saja kamu datang ya. Besok saya akan kasih kamu informasi jawaban. Wala yaqul insyaallah. Nabi tidak mengatakan insyaallah. Nah, ini ditegur oleh Allah, wala taqulanna li syai'in. Jangan kamu katakan wahai Rasul, saya akan melakukan ini besok, saya akan menjawab pertanyaanmu besok, kecuali mengucapkan
insya Allah, jika Tuhan menghendaki. Kalau tidak, ya tidak terjadi. Nah, ini pula lah yang menyebabkan wahyu tidak turun. Jadi nanti dalam riwayat itu disebutkan 15 hari kemudian baru terjawab pertanyaannya orang-orang Quraisy yang 3 tadi. Yang awalnya Nabi menjanjikan besok, tapi mana ini malaikat tidak memberikan informasi. Hari kedua tidak juga datang, hari ketiga berarti Nabi sudah keliru dalam tanda kutip menjanjikan sesuatu hal yang belum terjadi. Karena tidak mengucapkan insya Allah, ternyata hari ke-15 baru dapat informasi dari malaikat Jibril, pembawa wahyu. Nah, inilah turun kisah Ashabul Kahfi. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendaki, wadhkur rabbaka idza nasid, dan sebutlah nama Tuhanmu ketika kamu sudah ingat lagi, atau ketika kamu lupa. Oh, saya lupa, padahal ingat sebenarnya. Saya lupa, nah, langsung ucapkan insya Allah. Ya, ini dibahas lagi bagaimana hukum insya Allah, bersumpah, berjanji sesuatu belakangan baru dia ingat. Nah, berdasarkan ayat ini, maka ketika kita ingat langsung ucapkan insya Allah. Jadi insya Allah itu bukan hanya ketika kita akan melakukan. Misalnya besok saya mau datang ya, insya Allah. Besoknya lupa. Astaga, ternyata saya janji kemarin saya mau datang. Langsung ucapkan insya Allah. Nah, berdasarkan perintah ayat ini. Tapi kalau saya lihat di Indonesia Pak, insya Allah itu kayaknya tidak terjadi deh. Iya enggak? Besok, insya Allah deh. Enggak jadi itu. Sama mahasiswa, gimana? Kamu bisa kerjakan ini tugas? Gimana Ustaz, insya Allah. Besok enggak dia kerjakan itu. Kadang kita bersembunyi di dalam kalimat insya Allah. Padahal harusnya kalau insya Allah itu 99% yakin saya lakukan. 0,1%-nya, 1%-nya itu ya Allah yang menentukan. Itu biasanya orang Indonesia janji kepada temannya, saya mau hadir nanti pernikahan, insya Allah deh, nggak datang itu. Begitu juga orang Arab Pak. Orang Arab itu khususnya di Mesir saya dulu, kalau dia sudah bilang insya Allah itu nggak jadi sudah. Malah insya Allah itu sebagai tanda bahwa tidak terjadi itu. Di Mesir begitu. Nah, itu karena kebiasaan masyarakat. Padahal berdasarkan ajaran Al-Quran, insya Allah itu yakin. Seperti yang dilakukan oleh Nabi. Tidak mungkin Nabi mengatakan tidak yakin insya Allah. Tapi karena dalam rangka Allah ingin menegur, bahkan Nabi pun tidak mengucapkan insya Allah, ditegur. Apalagi kalian. Nah, makanya kalau mengucapkan sesuatu, menjanjikan seorang sesuatu, jangan pede-pede. Iya besok. Ingat, ada Tuhan yang menentukan. Boleh jadi kamu tiba-tiba di jalanan terjadi sesuatu, boleh jadi kamu sakit dan seterusnya. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi yang terkadang kita tidak bisa bayangkan. Nah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika illa yasha Allah wa dzkur rabbaka idza nasid wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Mudah-mudahan Allah akan memberikanku petunjuk kepadaku untuk menjelaskan sesuatu yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Li aqraba min hadza rasyada. Jadi Nabi tidak mengatakan salah, tapi li aqraba. Ada yang lebih dekat kebenarannya, yaitu kisah penghuni gua. Sampai jam berapa ini, Mbak? Belum ya? Nah, kita selesaikan. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Dan mereka tertidur, berdiam diri, kita sudah jelaskan apa makna labithu, dalam gua itu selama
300 tahun tambah 9. Nah, begini redaksi Al-Qur'annya. Mereka tertidur tinggal dalam gua selama 300 tahun. Wazdadu dan tambah 9. Ini kan agak rancu Pak ya. Kenapa nggak ngomong saja 309 tahun? Tapi Allah mengatakan 300 tahun tambah 9. Kadang kita bertanya, ini kenapa ini? Orang yang baca ini mungkin biasa. Kok begini ya bahasa Al-Qur'annya? Bilang aja 309 tahun. Kenapa mesti 300 tahun tambah 9? Nah, salah satu maknanya 300 tahun itu menurut perhitungan syamsiyah. Perhitungan matahari. Sedangkan 309 tahun itu perhitungan qamariyah. Kalender Islam. Kan dulu yang terkenal syamsiyah dan qamariyah. Kalau perhitungan syamsiyah itu 300 tahun saja. Tapi kalau perhitungan qamariyah ditambah 9 tahun. Nah, ini kemukjizatan Al-Qur'an ini. Dengan satu kata mungkin kita anggap rancu, tapi ternyata ada makna di belakangnya. Oh, ingin menjelaskan bahwa 300 tahun itu perhitungan syamsiyah, perputaran matahari, sedangkan tambah 9 tahunnya, 309 tahun itu perhitungan kalender qamariyah, perhitungan Islam. Dan ini sekaligus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup di zaman Rasulullah bahwa inilah Rasul yang benar-benar Rasul, utusan Allah. Tidak perlu lagi diragukan kebenarannya. Nabi kan terkenal sebagai orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung. Loh kok tahu hitungan-hitungan seperti ini? Nah, ini penjelasan sebagai bukti mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak belajar ilmu falak, tapi tahu selisih hitungan 9 tahun antara perhitungan sistem matahari dan qamariyah 9 tahun. Nah, siapa lagi yang memberikan informasi ini kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ada ilmu-ilmu itu yang tidak melalui proses belajar mengajar. Yang banyak kita kan menyekolahkan anak kita tinggi-tinggi yang bagus-bagus, itu memang sunnatullahnya seperti itu. Ya, kalau anak-anak mau pintar harus disekolahkan dengan baik. Tapi ada ilmu-ilmu inayatullah yang tidak melalui proses belajar mengajar. Nah, ini juga banyak yang dialami oleh orang-orang tua kita. Ada nenek saya Pak dulu, saya baru tahu belakangan. Saya lahir di Muara Badak. Nenek saya itu suka bawa kayu dulu dari Mandar, dari Sulawesi Barat, bawa kayu nyebrang. Tiba di toko 5. Dan menjadi kebiasaan nenek saya itu, dia suka dititipkan surat-surat orang-orang yang dari Mandar di Sulawesi Barat mau dititipkan ke sini, dan banyak orang Sulawesi di sini titip ke si fulan lewat nenek saya aja. Begitu pula sebaliknya, orang yang dari sini Kalimantan mau dititipkan ke Sulawesi lewat nenek saya, surat atau uang dikasih, ada alamatnya. Padahal nenek saya itu tidak bisa membaca, tapi dia tahu kalau dia bawa itu, dia tahu alamatnya di sini dan tidak bisa membaca. Ya, boleh jadi ini ilmu yang tidak diperoleh dari proses belajar mengajar. Sekolah rakyat katanya nenek saya dulu. Ya, tidak sampai pendidikannya, tapi dan ini banyak orang-orang tua kita dulu, banyak keyakinan-keyakinan mereka yang anak-anak muda sekarang kan kadang ditertawakan. Itu orang tua itu mana ada kepercayaan orang tua dulu saja itu. Kata orang Bugis, hati-hati macam apa kok. Hati-hati. Padahal orang tua itu tinggi instingnya. Kadang kita mau berangkat keluar, kalau ada yang dilupa dilarang kembali, jangan kembali ya. Bahaya kalau kembali. Kalau orang mau pergi jauh,
Jangan kembali, kalau apapun yang dilupa jangan kembali. Kadang itu pesan-pesan orang tua itu instingnya sangat tinggi. Atau misalnya jangan pergi karena saya melihat ya boleh jadi itu ilmu ladun, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak bisa dinilai berdasarkan ilmu yang berkembang belakang ilmu modern. Walabithu fi kahfihim sinina 300 sinina wazdadu tis'ah. Jadi Nabi mengetahui berdasarkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala, ya Nabi. Qulillahu a'lamu bima labithu. Katakanlah wahai Muhammad, Allah yang lebih tahu berapa lama mereka tinggal dalam gua. Ya mungkin dianggap kalaupun Nabi mengatakan begini, ya pasti mereka nggak percaya juga. Ya kan memang asalnya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Lahu ghaibus samawati wal ard. Bagi Allah miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Bukan hanya yang nampak, ghaibus samawati wal ard. Allah tahu yang tersembunyi. Kita yang nampak saja masih banyak yang kita tidak ketahui. Allah mengetahui segalanya, bahkan yang tersembunyi pun. Absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min wali wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Alangkah terang penglihatan Allah, wa asmi', dan alangkah tajam pendengarannya. Jangan bayangkan penglihatannya Allah itu sama penglihatan manusia. Dan jangan bayangkan juga pendengarannya Allah itu pendengarannya seperti manusia. Malahum min dunihi min wali, tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Allah, selain Dia. Wala yusyriku fi hukmihi ahada, dan Allah Dia tidak mengambil seorang pun untuk menjadi sekutu fi hukmihi, dalam menetapkan keputusannya. Allahu Ahad, Allah Maha Esa dalam segala hal. Nah, insyaallah kita akan lanjut karena waktu di pertemuan berikutnya masih di ayat 26. Insyaallah kita akan lanjut 27. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.